warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah hukum perdata. Marilah kita mulai acara kuliah ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang sejarah hukum perdata. Nah, sebelum ke materi inti, saya flashback dulu ya bahwa kemarin kita sudah belajar apa itu pengertian hukum perdata, ya, dan bagaimana hukum perdata itu secara subjek hukum, objek hukum, ada hukum perdata di sana. Nah, kemarin itu kita sudah belajar tentang hukum privat dan hukum publik. Nah, berarti hukum perdata itu maksudnya privat atau publik? Privat, gitu ya. Privat atau civil karena yang diatur adalah hubungan hukum antara satu individu dengan individu lain. Nah, sekarang kita ke materi ini yaitu tentang sejarah hukum perdata. Nah, sejarah hukum perdata itu dibagi dua ya, ada yang dari masa Belanda dan sejarah hukum perdata di Indonesia. Mengapa kita mengulas sejarah hukum Belanda? Karena kita dijajah sama Belanda. Terus dari Belanda juga sama nih pernah dijajah. Dijajah oleh siapa? Prancis ya. Nah, jadi sebelum ke sejarah perdata di Indonesia kita belajar dulu sejarah hukum perdata di Belanda, selanjutnya di Prancis. Kita mundur sejarah. Ada yang disebut dengan asas konkordansi. Ada yang dinamakan dengan asas konkordansi, di mana menyatakan bahwa hukum yang berlaku di negara lain, Belanda, diberlakukan sama di tempat lain di Belanda. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda diberlakukan juga untuk golongan Eropa di Hindia Belanda. Selanjutnya diatur dalam pasal 132 IS, terhadap golongan Eropa harus diberlakukan perundang-undangan yang berlaku di Belanda dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang. Tidak ada diskriminasi pemberlakuan hukum bagi orang Eropa. Nah, ini secara asas menegaskan bahwa siapa yang pernah menjajah kita sebelumnya kurang lebih akan mempengaruhi sistem hukum perdata ya, atau sistem hukum yang ada di suatu negara yang dijajahnya. Itu berdasarkan asas konkordansi. Selanjutnya kita ke sejarah hukum perdata. Nah, ini Belanda, berarti dari masa Prancis ya, 20 tahun sebelum Masehi. Nah, itu ada Julius Caesar yang berkuasa di Eropa Barat, yang berlaku hukum Romawi berlaku. Nah, ini sebenarnya di Prancis itu dulu negara pecahan ya. Prancis itu ada yang bagian utara dan selatan. Untuk yang utara itu mereka cenderung menggunakan hukum adat atau tidak tertulis. Nah, tapi untuk yang Prancis yang utara ya, selatan itu menggunakan hukum tertulis atau disebut iuris civilis. Jadi negara Eropa itu kan kecil-kecil ya, negara pecahan gitu. Juga Prancis itu tadinya dengan Belgia merupakan kesatuan tapi pecah gitu. Jadi ada Belgia dan Prancis itu. Jadi sejarah, tapi yang berlaku adalah corpus iuris civilis. Nah, selanjutnya ke revolusi Prancis, yaitu tahun 1789 sampai 1795, yaitu Napoleon membentuk panitia kodifikasi hukum. Nah, selanjutnya kodifikasi hukum perdata Prancis. Nah, tahun 1807 diundangkan Code Napoleon atau Code Civil Prancis. Nah, itu di sekilas di Prancis. Nah, kita ke Belanda ya, kita. Nah, tahun 1820 rancangan kodifikasi diserahkan ke Tweede Kamer. Nah, ini itu yang pertama merancang adalah Tweede Kamer tahun 1816. Tapi rumusan JM Kamer ini banyak merujuk pada hukum Romawi kuno yang cenderung menekankan pada hukum adat, sehingga debatable dan tidak bisa diterima. Itu hanya berupa rancangan. Sampai 1824 JM Kamer meninggal, diteruskanlah rancangan itu oleh Nikolai. 1824 mulai dirancang oleh
BW, meskipun produknya itu tadi 1868 ya, sekarang ke 2025 tuh sangat panjang, sangat optimal sekali. Tujuannya apa sih? Belum ada yang berubah, karena menghindari rek vakum dan menjamin kepastian hukumnya daripada rek vakum gitu ya, kekosongan hukum ya udah pergunakan yang ada. Nah selanjutnya ini masuk ke Indonesia. Ini dibagi dua lagi, ada sejarah ini BW atau KUH Perdata sebelum merdeka dan KUH Perdata setelah merdeka atau BW setelah merdeka. Nah, sebelum merdeka itu bagaimana? Sebelum merdeka itu masih diberlakukan 3 golongan. Nah, di sana ada golongan Eropa. Siapa yang masuk golongan Eropa? Itu mereka itu terus ya apa aja yang dilakukan hukum perdata, hukum dagang yang berlaku. Bagaimana yang kedua golongan pribumi kita? Siapa aja yang masuk golongan pribumi bisa dibaca. Yang berlaku apa aja? Hukum perdata adat yang berlaku. Jadi kalau kita kaitkan dengan moderasi beragama yang sebelumnya sudah dibahas ya 9 indikator, itu sangat jauh, tidak ada moderasi beragamanya gitu ya, karena hanya hukum adat yang berlaku bagi golongan pribumi. Karena ini juga pengaruhnya dengan teori resepsi yang dibawa oleh Christopher Gondry ya, bahwa hukum Islam itu ya bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum adat. Jadi belum bisa berlaku hukum perdata Islam. Nah selanjutnya golongan timur asing, itu yang termasuk golongan timur asing apa saja. Nah terus timur asing itu hanya berlaku kalau perdata dan KUHD dengan beberapa pengecualian. Jadi selebihnya aturannya ada yang BW di sini berlaku, ada juga sesuai dengan aturan yang berlaku di negaranya. Nah selanjutnya kita ke sejarah perdata pasca merdeka ya. Nah setelah merdeka itu tidak ada istilah yang 3 golongan tersebut, hanya ada istilah WNA dan WNI. Nah berdasarkan Undang-Undang 1945 sudah tidak berlaku dan tidak relevan WNI dan WNA untuk pada hukum di Indonesia. Jadi istilahnya WNI dan WNA. Terus Undang-Undang 12 tahun 2006 bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai WNI. Jadi istilahnya bukan lagi timur asing, pribumi dan golongan Eropa. Nah selanjutnya ada beberapa dalam BW itu yang aturannya dicabut. Karena seperti kita di hukum keluarga yang undang-undang perkawinan gitu ya, itu kan tidak bisa sepenuhnya kita ikut BW. Nah ini beberapa yang diganti, yaitu Undang-Undang 5 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dan seterusnya sampai ke bawah. Nah itu beberapa yang diganti. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dari mahasiswa? Siap, izin Ibu, saya ingin bertanya. Setelah Ibu tadi menyampaikan bahwa sejarah dari hukum perdata itu lahir dari Prancis, dari Julio Cesar, kemudian ke Napoleon Bonaparte sampai ke Indonesia karena dari penjajahan dan lain sebagainya. Kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia ini merupakan negara dengan kultur dan budaya Islam. Sedangkan negara yang dua tadi seperti Prancis dan Belanda itu menganut adat-adat Barat atau Nah yang ingin saya tanyakan ini seberapa jauh sih corak Islam itu mempengaruhi terhadap hukum perdata yang ada di Indonesia yang diadopsi dari Belanda? Ya, terima kasih. Oke. Ini kaitannya juga dengan keberlakuan hukum perdata sekarang ya, apakah masih layak disebut dengan undang-undang gitu ya? Kalau secara tadi misalnya corak hukumnya juga berbeda. Nah untuk menjawab dulu yang pertama tadi bahwa sejauh mana hukum Islam, sebenarnya tadi kan ada 3 poin ya. Nah, ada 3 hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Jadi sebenarnya 3-nya berlaku. Cuman seberapa jauh mempengaruhi, ketiganya punya pengaruh dan sama-sama diakui sebenarnya gitu di Indonesia dalam sistem hukum Indonesia, utamanya hukum perdata. Nah untuk ini juga termasuk yang debatable ya, banyak perdebatan apakah KUH Perdata ini masih layak disebut undang-undang secara udah produk kuno gitu ya, atau hanya sebagai pedoman aja gitu. Ini tuh wetbook itu kan undang-undang ya, atau rehbook itu pedoman. Jadi
Nah itu banyak perbedaan pendapat. Nah yang ini saya sampaikan ada menurut Saharjo nih. Beliau merupakan Menteri Kehakiman dulu ya. Dia menyatakan bahwa BW tidak lagi sebagai undang-undang, melainkan hanya sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum yang tidak tertulis. BW juga bukan webbook, tetapi rehbook gitu, yang hanya dipakai sebagai pedoman. Itu menurut Saharjo. Nah selanjutnya juga ada menurut Prof. Wirjono dari Majelis Ilmuwan Indonesia yang berpendapat bahwa sependapat dengan Saharjo. Dia akan menambahkan pendapatnya dengan demikian penguasa terutama hakim lebih leluasa untuk mengesampingkan beberapa pasal yang tidak sesuai karena kan dia itu produk lama out of date lah gitu ya. Nah jadi dengan adanya pendapat Saharjo tadi oke, setuju gitu ya menurut Wirjono itu, karena hakim juga tidak rigid itu, lebih leluasa kalau misalnya memang sepakat BW itu bukan lagi sebagai undang-undang tapi hanya sebagai tadi rehbook gitu, pedoman. Nah selanjutnya juga lahir SEMA nomor 3 tahun 1963 pada tanggal 5 September yang menyatakan bahwa secara yuridis formil kedudukan BW tetap sebagai undang-undang sebab BW tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Namun saat ini BW bukan kitab undang-undang hukum perdata yang bulat dan utuh seperti semula. Jadi itu ya dinamikanya perdebatan antara ini masih berlaku atau tidak. Jadi kalau berdasarkan SEMA yang terakhir itu bahwa ya udah tetap sebagai undang-undang ya, tapi tidak sepenuhnya harus berlaku. Jika memang ada jika memang harus beberapa pasal atau poin berubah ya silahkan gitu, karena tidak secara letterlock dan saklek ini merupakan BW atau kitab undang-undang perdata yang utuh. Nah gitu. Sampai sini silakan, ada yang mau menanggapi lagi? Oke Diki gimana? Siap Ibu, terima kasih atas jawabannya, cukupkan. Saya agak cukup dari jawaban dari mana. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Berarti kita nggak paham dan selesai materi hari ini? Insyaallah. Oke, sekarang saya akan absen dulu ya. Anissa Almawadah. Anissa Nurul Anastasia, Delia Stanul Asyifa, Sofian, Zamzam, Neiza, Ersalwa, Dede Ridwan, Keluar. Cukupkan sekian.